Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang kami hormati, bertemu kembali pada kegiatan bulan Ramadan ini, yakni ngaji pasan di rumah aja yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin melalui YouTube channel resmi Pondok Pesantren Galeri Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita upayakan ini dalam rangka menggugurkan kewajiban taklim di kegiatan bulan Ramadan yang biasanya ngaji pasan ini senantiasa dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Semoga apa yang kami upayakan saat ini, karena memang keadaan saat ini masih darurat wabah nasional, termasuk juga di Kabupaten Siak sudah mulai ada wabah. Kemudian di Pekanbaru juga sudah mulai ditetapkan sebagai zona merah. Maka kita sama-sama berdoa, berharap kepada Allah dengan dibarengi ikhtiar usaha kita dari semua elemen masyarakat agar wabah ini segera diangkat oleh Allah dan semua kegiatan, terutama kegiatan ngaji di pesantren, kembali berjalan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pengajian pada kesempatan hari ini, melanjutkan kepada wasiat-wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddasallahu sirrul aziz. Wa nakhusu khususan ila mu'alif hadzal kitab wa jami'i masyayikhina sayyidillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu nafa'ana Allah bi ulumihim fid dharain amin. Pertemuan kemarin kita membahas yang terakhir adalah mengenai keramatnya seorang mukmin, karomatil mukmin zaujatun muwafiqatun, yaitu punya istri yang cocok nggih, yang jodoh ya cocok. Muwafiqatun ki apa? Ya cocok den temokake, mendapat petunjuk wis penake gampangane duwe bojo sing salehah ngono lah. Kemudian yang kedua adalah sholat jamaah, yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai tetangga yang mencintainya, mempunyai tetangga yang rukun, hidup akur dalam rumah tangga. Kemudian kita lanjutkan ke pasal baru pada pertemuan hari ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Faslu bisyami utawi kikino pasal fis saumi ing dalem poso, ing dalem nerangake poso. Qala alaihi salatu wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wastana bal haram fihi wa buhtan radi'anhu rahman wa aujabalahu jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapa man utawi sapa wong soma kang poso iku poso sapa man Ramadhana ing dalem bulan Ramadan was tenabalan ngedohi sapa man al harama ing perkara kang haram fihi ing dalem poso wal buhdana lan ngedohi sapa man ing goroh mongkoro dia ridho anhu maring man sapa ar-rahmanu zat kang paring rahmat. Allah maksudnya nggih,
Wa aujabalan netepake sapa Rahman zat kang paring rahmat lahu maring man al jinana ing swarga. Jadi wasiat yang pertama dalam bab puasa ini adalah Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang tersebut menghindari barang-barang atau pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang haram dan menjauhi kebohongan, tidak berbohong selama bulan puasa, maka Allah ridho kepada orang tersebut dan menetapkan kepada orang tersebut bagi orang tersebut baginya surga. Jadi orang yang berpuasa kemudian menghindari perkara haram dan tidak berbohong selama bulan Ramadan, maka Allah menetapkan baginya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Ya karena kalau bulan puasa berpuasa tapi mengerjakan barang yang haram, misalnya puasa sambil mencuri, sambil ngerampok, ya percuma puasanya gitu. Atau puasa berbohong, ya berbohong memang tidak membatalkan puasa, tetapi ganjaran atau pahalanya, fadilah puasanya tidak ada. Jadi ya puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Man itabar Ramadan, man sapa wong itaba kang ngenut gurine sapa man Ramadana ing bulan Ramadan bisitin kelawan poso 6 dina min Sawala saking bulan Sawal, kata mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man sauma ing poso saumat ad-dahri setahun. Saumat dahri setahun kulihi ya sekabehane dahar. Selanjutnya pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bahwa barang siapa seseorang yang ngenut burine, ya berarti mengikuti meneruskan. Jadi puasa bulan Ramadan itu ditambahi dengan 6 hari bulan Syawal, maka Allah menulis baginya puasa selama 1 tahun penuh. Jadi kalau di Jawa di tempat kami terutama di Tulungagung itu ada sebuah daerah di Trenggalek itu yang memang budaya kupatan itu masih kental sekali di sana. Jadi memang orang-orang itu ramenya lebaran itu di daerah tersebut itu adalah ketika hari ke-8 berarti ya, hari ke-8, hari pertama itu lebaran pertama Syawal, kemudian puasa 6 hari, berarti hari ke-8-nya itu lebih ramai lebarannya ketimbang hari pertama. Karena apa? Karena mereka setelah sholat Id itu ya tetap biasa bersilaturahmi ke keluarga. Kemudian besoknya hari kedua bulan Syawal itu mereka sepi semua, di daerah tersebut sepi karena semua orang berpuasa. Ya mereka tetap menerima tamu dari luar, saudara-saudara yang tidak dari daerah tersebut tetap diterima, ya tetap disuguhi makanan dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang berada di sekitar daerah tersebut atau daerah yang sudah memahami adat istiadat kebiasaan di daerah tersebut, mereka tidak akan datang pada hari itu karena memang mereka masih pada puasa. Jadi nanti puncaknya itu adalah ketika istilahnya kalau di Jawa itu istilah kupatan. Jadi pada hari ke-8 itulah ramenya orang berbondong-bondong datang ke situ. Kemudian ya pokoknya hari lebaran yang sesungguhnya itu kalau di daerah tersebut di Trenggalek itu ya hari tanggal ke-8 karena setelah sholat Id hari pertama bulan Syawal itu, hari raya Idul Fitri itu mereka ya biasa, kemudian hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-6 mereka berpuasa. Jadi tidak ada kegiatan silaturahmi kecuali orang-orang yang memang jauh atau orang yang tidak mengerti keadaan daerah di sekitar situ. Meskipun mereka tetap menerima tamu tetap, tetapi lebarannya lebih ramai ketika kupatan. Nah ternyata hal yang demikian itu ada dalilnya gitu.
Rasulullah memesankan itu kepada Sayyidina Ali bahwa barang siapa yang berpuasa kemudian puasa lagi, meneruskan puasa di bulan Ramadan dan meneruskan bulan Syawal, maka orang tersebut dicatat berpuasa selama setahun penuh. Jadi kita berpuasa bulan Ramadan itu 30 hari. 30 hari, satu tahun itu kan 365 hari. Jadi 30 hari itu sama dengan 300 hari selama satu tahun dikali 10, jadi 300 hari. Kemudian yang 6 itu dikali 6 dikali 10 juga menjadi 60 hari, 6 bulan Syawal. Karena banyak riwayat yang menyatakan, ada salah satu hadis, banyak juga riwayat yang menyatakan bahwa kebaikan satu itu dilipatkan menjadi 10, terutama di bulan Ramadan ini menjadi berlipat-lipat banyak. Jadi kalau seperti ini Allah menyampaikan di sini, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa orang yang berpuasa 30 hari dan ditambah 6 hari itu sama dengan berpuasa 360 hari. Berarti penuh setahun. Kalau setahun 365 hari, berarti yang di 30 dihitung 300 dan yang 6 hari dihitung 60. Lah yang 5 kemana? Yang 5 adalah hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik 3 kan, terus kemudian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, berarti pas 5 hari. Jadi kita sama dengan berpuasa, fadilahnya sama dengan berpuasa selama setahun penuh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shadaqati, faslun utawi iki kono fasal suci fi shadaqati dalam nerangake sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali he Ali, inna auliya Allah saat temene pira-pira kekasih Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah, iku lam yanalu ora padha merkoleh sapa auliya, iku lam yanalu ora padha merkoleh sapa auliya saat rahmati ing kejembarane rahmat, saat rahmatillahi ing kejembarane rahmate Gusti Allah, waridwanihi lan keridhoane Gusti Allah, bikasroti ibadati sebab akeh ibadah, walakin lan tetapine merkoleh sapa aulia ing rahmat ing saat rahmati ing saah ya kejembaran wau, bisa khawatin nafsi kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Walakin lan tetapi ne merkoleh sapa aulia ing saah kejembaran wau, bisa khawatin nafsi sebab kelawan sebab lomane ati, lomane jiwa, wal istihanati lan sebab oleh ngino bidunya kelawan dunya. Bab selanjutnya adalah bab yang menerangkan tentang sedekah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa aulia Allah itu kekasih-kekasihnya Allah, para wali, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu tidak mendapatkan kejembaran rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah itu dan ridho dari Allah itu tidak lantaran banyak ibadahnya. Loh, dari apa? Begitu kan yang menyebabkan Allah kok memberikan rahmat kepada mereka. Tidak lantaran itu, tidak lantaran banyaknya ibadah, begitu ya. Walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanah bid dunya. Berarti karena mereka itu lomane ati, loman itu dermawan ya, loman itu dermawan menerima ya nrimo ikhlas, nrimo atine nrimo dermawan, kemudian sebab menghinakan dunia, artinya ya tidak cinta dunia, begitu ya.
Jadi tidak cinta dunia. Yang pertama adalah eh, tidak atau dermawan. Dermawan ini artinya ya dermawan itu ya dermawan itu yang ikhlas memberi kepada orang lain, kemudian rela menerima apa yang mudah memaafkan, itu termasuk bagian dari sifat dermawan. Kemudian tidak gampang marah, tidak gampang sakit hati, yang jelas ridho terhadap ketentuan Allah, itu namanya saho, dermawan. Jadi kalau memberi ya ikhlas ya, karena memang dia merasa bahwa yang dia miliki ini milik Allah, jadi dia tidak pantas merasa sayang terhadap apa yang dia miliki. Jadi kan intinya di situ, bukan kepada seberapa banyak pemberiannya, karena di sini disampaikan bukan seberapa banyak ibadahnya, karena Allah ya mau orang sedunia ini ibadah semua ya Allah nggak tambah mulia, wong Allah memang sudah sejatinya zatnya yang mulia, maha mulia. Kemudian kalaupun orang seluruh dunia ini tidak ada yang nyembah sama Allah, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah semuanya, ya Allah tidak akan berpengaruh apa-apa, karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Allah itu maha tunggal, maha kuasa, maha mulia, tidak ada sesuatu apapun yang dia ciptakan ini yang mampu mempengaruhi kemahakuasaan Allah. Jadi ya tidak, kalau kita mamerkan ibadah di hadapan Allah ya malu kita sama setan, karena setan itu sebelum diusir dari surga itu ibadahnya lebih luar biasa ketimbang kita, begitu ya. Jadi makanya ya ini sebuah pelajaran juga bagi kita, agar ya kalau misalnya jangan membuat ibadah kita itu menjadikan ibadah kita jadi sombong, karena ya percuma kita beribadah terus jadi sombong, itu ya percuma, karena nggak ada nilainya. Sesuatu kesombongan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Misalnya kita sedekah banyak, aku nyumbang masjid di sana di pesantren di sana dan lain sebagainya, kemudian menjadi sombong, itu ya tidak ada artinya. Allah kok dipameri amal, Allah kok dipameri ibadah, ya nggak ada gunanya. Nah ternyata betul Allah itu karena kita ini ridho terhadap ketentuan Allah, gitu loh. Jadi kita ini rela ridho dengan ketentuan Allah. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak cinta dunia. Jadi kalau bahasa kasarnya seperti ini ya, kita ini sama dunia ini ya perlu kita karena hidup di dunia, tetapi tidak boleh mencintai. Jadi genggamlah dunia itu di tanganmu saja, jangan sampai disimpan dalam hati. Kalau pengen membawa dunia kita sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan, sampai kita bawa mati, ya disedekahkan caranya, karena harta yang kita sedekahkan itu adalah harta sesungguhnya yang kita miliki. Kalau harta yang kita simpan di bank, di mana saja kita simpan, harta kita itu tidak akan dapat kita ambil. Kita mati ya sudah ditinggal, rumah yang kita bangun ditinggal. Harta yang kita sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Makanya tidak cinta dunia. Jadi para kekasih Allah itu mendapat rahmat, mendapat kejembaran rahmatnya Allah itu karena yang pertama tadi adalah karena ridho, karena dermawan. Dermawan itu meliputi banyak hal. Ya dermawan gampang memberi orang lain, tidak cinta terhadap dunia, kemudian ridho terhadap segala ketentuan Allah, mudah memaafkan, tidak gampang marah, itu termasuk bagian dari dermawan. Jadi dermawan itu tidak hanya gampang memberi. Sesungguhnya gampang memberi itu kan karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu memang bukan miliknya. Dia merasa bahwa yang dia miliki itu milik Allah, makanya dia ya gampang saja memberi kepada orang lain. Memang ini semua titipan Allah kok. Jadi poinnya, titik tekannya di situ sesungguhnya sakho itu. Begitu nggih? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Ya Aliyu Sayyidina Ali. Asakhi utawi wong kang lomo iku qaribun parek minallahi maring Gusti Allah. Qaribun tur iku parek minar rahmati maring rahmati Gusti Allah. Iku baidun tur adoh min azabihi saking siksane Gusti Allah. Wal bakhil utawi wong kang bakhil wedhit iku baidun adoh minallahi saking Gusti maring Gusti Allah. Baidun minar rahmati tur adoh saking Gusti rahmati Gusti Allah. Qaribun kang parek
min azabihi saking azabe siksane Gusti Allah. Nah, ini keterangan dari atas. Dilanjutkan di bawah bahwa sakho, bahwa dermawan itu, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minallah, dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan pertolongannya Allah, dekat dengan welas asih Allah. Kemudian ba'idun min azabihi, jauh dari azabnya Allah. Ya dermawan kok nerima kok terhadap ketentuan Allah, nerima, merasa yang dia miliki, yang dia mampu. Kalau dia punya harta ya merasa hartanya itu adalah titipan dari Allah. Kalau dia punya tenaga ya merasa tenaganya itu memang tenaga yang diberikan Allah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya ilmu, apalagi ilmu juga seperti itu. Ilmu juga merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu sesungguhnya semuanya titipan Allah untuk diamalkan, untuk disampaikan, dipergunakan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk mengajak orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dermawan. Kemudian sebaliknya, wal bakhil utawi wong bakhil, medit, pelit ya. Orang yang pelit itu ba'idun minallah, ya jauh dari Allah, karena yo enggak suka lah Allah itu, yo enggak suka sama orang yang pelit. Yang semua yang dia miliki itu Allah yang ngasih kok, masa dia ngasihkan ke orang lain nggak mau kan gitu ya, Allah tentu nggak suka. Maka biasanya orang pelit itu ya ada orang pelit yang kaya itu ya ada, tapi kebanyakan orang yang pelit itu ya hidupnya ya gitu-gitu aja, tidak banyak bertambah, karena Allah ya malas ngasih wong kowe dikeki akeh-akeh wong medhit kok nyambut akeh-akeh kan begitu. Ya meskipun ada juga banyak, karena sudah kita terangkan di depan kemarin, ada beberapa orang, beberapa golongan manusia di dunia ini yang memang maisahnya, kasbinya, usahanya itu dibarengi dengan setan lantaran dia terbiasa mencari nafkah dengan barang-barang yang haram, sudah kita bahas kemarin di depan. Kemudian orang yang bakhil itu juga ba'idun minar rahmah, jauh dari rahmah sudah pasti, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari kasih sayang Allah, dan dekat dengan azabnya Allah. Nauzubillah nggih, jangan sampai jadi orang bakhil, karena apa yang kita miliki ini memang semuanya milik Allah. Jadi kita harus rela, harus ridho, punya kesadaran bahwa segala yang kita miliki ini memang bukan milik kita, ini semua titipan dari Allah. Begitu nggih. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Roa itu ningali ingsun nabi berarti. Ya Ali, he Ali, roa itu ningali ingsun nabi. Maktuban tulisan ala babil janati ing atase lawang swarga. Tulisane apa piye tulisane? Anti utawi sira janah berarti nggih, janati nggih. Janati anti utawi janah iku muharramatun den haramake ala kuli bakhil ing atase saben-saben wong bakhil, wa akin lan wong kang larakake wong tuwa loro, wong kang durhaka tegese nggih durhaka, wa namamin lan wong kang adu-adu. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah pernah melihat sebuah tulisan di surga ya, di surga. Jadi di pintu surga, jadi Rasulullah pernah melihat tulisan. Kapan Rasulullah kok sudah sampai surga? Ya sudahlah, kan kita sudah pernah mendengar riwayat dan pasti meyakini sebuah riwayat tentang Rasulullah yang melaksanakan Isra Mi'raj, dan itu diabadikan, peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi Rasulullah pernah melihat pintu surga, tulisan di pintu surga, dan ini diceritakan kepada Sayyidina Ali. Ali kita omongi, aku mbiyen iki tau roh tulisan yang lawang swarga. Tulisane ngene, hei swarga, hei surga, engkau aku haramkan bagi orang yang bakhil, kemudian anak durhaka, dan orang yang namimah ki wong adu-adu ki apa ya bahasa Indonesia ya? Adu-adu pokoknya ngomongin apa ya, kaya cara Jawane iki tumbak cucukan ngene piye ya. Ya ngomong kene
ya ngepi-ngepi kene engko ning ngarepe kono ngepi-ngepi kono ya adu domba lah, adu domba. Pokoke ngono kuwi mbah apa bahasa Indonesiane. Pokoknya mengadu domba. Mengadu domba. Jadi tiga orang tersebut itu tidak boleh, tidak haram bagi tiga orang tersebut, orang bakhil dan orang durhaka terhadap orang tua, menyakiti orang tua dan orang yang mengadu domba tadi untuk masuk ke dalam surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi semoga kita semua dihindarkan dari ketiga hal tersebut, dihindarkan dari bakhil dan dihindarkan dari durhaka, kemudian juga dihindarkan dari kebiasaan perilaku mengadu domba orang lain. Jangan sampai. Karena sekarang ya agak bahaya, agak payah. Sekarang orang ngadu domba itu tidak perlu ngomong, tidak perlu ketemu orang lain ngadu domba. Kalau sekarang itu cukup hanya berdiam diri di kamar, ngetik di status Facebook, WA, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan banyak orang teradu domba. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai karena di zaman yang serba digital sekarang ini itu orang ngadu domba itu tidak perlu ngomong sana ngomong sini di hadapan orang banyak, tidak perlu keluar rumah, bahkan dia bisa melakukannya dari dalam kamar, melakukannya dari tempat tidur gitu loh. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang berpotensi untuk mengadu domba orang lain, menciptakan permusuhan kepada kelompok ataupun golongan orang lain. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali. Lima khalaqta. Ya Ali, Sayyidina Ali lima khalaqa tatkalaning ndadekake sapa Allah Gusti Allah jannata ing swarga. Qolat mongko matur apa janah ya Rabbi duh pangeran ingsun lima khalaqtani keranten punapa jenengan ndadosake kula. Keranten punapa kenapa engkau menjadikan aku, membuat aku, menciptakan aku ya Allah. Ya surga bertanya seperti itu. Qala ndika sapa Allah likulli sahin krana wong sahin, krana wong lomo watakilan takwa, krana wong lomo lan takwa. Nah, begitu kemudian surga olat mengko ngendika apa swarga janah nggih. Janah tadi ngomong raditu ridho kula Allah, berarti surga menjawab aku ridho ya Allah, begitu nggih. Kemudian selanjutnya neraka juga seperti itu, wa qalatin naru wa qalatan matur apa nar neraka ya Rabbi duh pangeran ingsun lima khalaqtani keranten kangge punapa, kenapa engkau menciptakan aku, mengapa engkau menciptakan aku ya Rabb ya Allah, begitu kan. Qala dawuh sapa Allah likulli bakhilin keranten krana wong bakhil, aku gawe kowe iki mergo nggih wong bakhil, wa mutakabirin lan wong kang gumedhe sombong. Kemudian qolat matur sapa apa nar ana lahuma, ana utawi ingsun iku lahuma tetep keduwe bakhil wa mutakabir. Nah, cerita selanjutnya setelah tadi Rasulullah menceritakan bahwa pernah menemukan tulisan di pintu surga yang berbunyi engkau diharamkan bagi orang yang bakhil dan mengadu domba dan orang yang durhaka. Kemudian Rasulullah menceritakan lagi percakapan surga dan neraka ketika diciptakan oleh Allah. Kalau surga nanya kepada Allah, untuk apa Allah engkau menciptakan aku, begitu kan. Surga bertanya kepada Allah, untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Kemudian nar juga bertanya seperti itu, neraka juga bertanya seperti itu, untuk apa engkau menciptakan aku ya Allah? Allah menjawab, untuk tiap-tiap orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Berarti kan ini bocoran ya, ini bocoran ilmu dari Allah, dari Rasulullah
kepada Sayyidina Ali bahwa kalau mau masuk surga itu minimal salah satu, kemarin sudah ada bocoran kalau pengen masuk surga itu mengerjakan sholat duha, karena di sana nanti ada pintu duha gitu kan. Kemudian sekarang ada bocoran lagi, kalau mau masuk surga itu berarti harus jadi orang yang dermawan, jadi orang yang bertakwa, takwa yang sesungguhnya, ya takut sama Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, takut sama Allah, ya gitu kan. Jadi ya itu memang derajat tertinggi di hadapan Allah orang bertakwa itu, gitu nggih. Kemudian kita juga dikasih bocoran bahwa neraka itu diciptakan untuk orang yang bakhil dan sombong. Berarti kalau kita tidak ingin masuk neraka, kita jangan jadi orang yang bakhil dan sombong, gitu loh. Jadi bocorannya seperti itu, Rasulullah sudah menyampaikan itu kepada Sayyidina Ali dan sekarang bisa kita terima, bisa kita dengarkan, gitu loh. Jadi pesan-pesan tersebut akan sangat bermanfaat untuk kita, karena kita paling tidak jadi tahu ternyata kalau mau masuk surga itu kuncinya salah satunya adalah jadi orang dermawan, kemudian bertakwa kepada Allah. Kemudian kalau tidak pengen masuk neraka, ya jangan jadi orang yang bakhil atau orang yang mutakabir, yang sombong. Nah, itu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pintu surga itu haram untuk orang yang bakhil, kemudian orang yang mengadu domba dan orang yang durhaka. Jadi seorang anak yang menyakiti orang tuanya atau durhaka bahasa gampangnya. Jadi anak yang durhaka itu haram masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali man khalafa hawahu kanat wallahu bisawab. Al-Fatihah. Baik, para pemirsa, sekian dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bersama dari kitab Wasiatul Mustafa ini menjadi manfaat untuk kita semua, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bermanfaat baik untuk diri kita saat ini, apalagi lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhir zaman nanti, di hari akhir, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.